Kalau teman-teman udah dicoret ditolak, teman-teman pasti tidak akan lolos untuk beasiswa KIP kuliah. Itu untuk kesalahan yang kedua. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Bagaimana nih untuk video terkait dengan KIP kuliah yang sudah saya jabarkan kepada teman-teman? Oleh karena itu, karena banyak sekali yang mendaftar beasiswa ini untuk melanjutkan jenjang studi ke perguruan tinggi, sehingga saya membuat video terkait dengan kesalahan ketika teman-teman wawancara KIP kuliah. Apa saja kesalahan yang biasanya dilakukan untuk para pendaftar? Banyak sebenarnya, tapi di sini ada saya rangkum beberapa kesalahan yang paling sering, tapi bukan berarti yang lainnya tidak ada ya. Mungkin ada, tapi saya tidak lepas dari pengamatan saya, sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Kesalahan-kesalahan ini yang pertama dan yang paling sering dilakukan adalah teman-teman tidak jujur ketika wawancara ke kuliah. Jujur itu menjadi modal utama untuk teman-teman sukses ke depannya. Jujur dalam tindakan, jujur dalam ucapan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah teman-teman, jujur itu menjadi modal sosial yang paling penting untuk teman-teman agar teman-teman nanti ketika pengumuman KIP kuliah itu dinyatakan lulus. Bahkan kalau teman-teman itu nggak jujur, misalnya tidak jujur tentang pendapatan orang tua tuh, itu bisa terlihat ketika teman-teman wawancara, berapa pendapatan orang tuamu? Pendapatan orang tua saya adalah 200.000 dalam 1 bulan. Apakah mungkin pendapatan 200.000 dengan membiayai tanggungan misalnya 5 anggota keluarga, 200.000 untuk 5 anggota keluarga, belum tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang barangkali sering dilakukan oleh teman-teman ketika wawancara KIP kuliah. Itu ya, modalnya adalah jujur. Yang kedua, kesalahan yang juga sering dilakukan oleh teman-teman ketika wawancara KIP kuliah adalah ketika teman-teman menjawabnya dengan penuh keangkuhan dan penuh kesombongan. Misalnya ketika teman-teman ada pertanyaan, kalau kamu tidak lolos KIP kuliah, apa yang kamu lakukan? Kalau nggak lolos kuliah ya nggak melanjutkan kuliah, Pak, karena nggak ada dana. Nah, misal jawabannya seperti itu, tapi dengan mimik wajah, latihan gestur wajah yang menyepelekan wawancara. Atau misalnya ada pertanyaan terkait berapa penghasilan orang tuamu? Penghasilan orang tua saya adalah 4 juta, Pak. Duh, kenapa kamu kok daftar KIP kuliah? Ya, kalau saya daftar KIP kuliah ini kan sebagai salah satu strategi, Pak ya, agar saya mendapatkan UKT yang rendah. Nah, itu pasti teman-teman bakalan out, langsung teman-teman tuh ditolak ketika wawancara itu. Karena ketika wawancara itu ada 3. Yang pertama itu diterima, yang kedua verifikasi, dan yang ketiga adalah ditolak. Kalau teman-teman udah dicoret ditolak, teman-teman pasti tidak akan lolos untuk beasiswa KIP kuliah. Itu untuk kesalahan yang kedua. Untuk kesalahan yang ketiga, teman-teman tidak sopan. Tidak sopan ketika teman-teman melakukan wawancara. Tidak sopan misalnya ketika ada wawancara yang berbagai pertanyaan untuk teman-teman terkait dengan situasi dan kondisi keluarga teman-teman dan prestasi teman-teman. Teman-teman sibuk mainan HP sendiri atau matanya kemana-mana. Nah, ini teman-teman harus dihindari. Jadi kita fokus menatap wawancara kita, menatap dengan penuh serius dan penuh pengharapan. Tentu saja itu ya. Kalau teman-teman misalnya teman-teman nggak konsen nih, teman-teman mainan HP sendiri, itu nggak sopan, perilaku yang nggak sopan. Kalau tidak dipersilahkan untuk membuka HP, teman-teman jangan membuka HP. Nah, kalau teman-teman dipersilahkan membuka HP, misalnya untuk menghitung apa dan lain sebagainya, itu teman-teman barulah membuka HP. Atau matanya kemana-mana, melihat. Kan ketika kita wawancara, itu kita biasanya berada dalam satu podium. Di mana satu podium atau satu lokasi, itu banyak pewawancara. Kita nggak fokus tuh dengan jawaban dan pertanyaan yang diberikan wawancara, sehingga teman-teman merasa melihat ke sana, nggak fokus pada wawancara. Ini adalah kesalahan yang ketiga yang seringkali dilakukan oleh pewawancara ketika seleksi KIP kuliah. Kesalahan yang keempat, teman-teman tidak rapi dan bersih. Nah, ini juga mempengaruhi cara pandang pewawancara ketika mewawancara KIP kuliah. Itu tidak sopan dan tidak bersih. Selain tidak sopan, teman-teman tidak bersih dan tidak rapi.
Bersih dan rapi di sini bukan berarti teman-teman harus memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang mahal. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi bersih itu misalnya kita rajin memotong kuku yang panjang-panjang, itu kita potong, rambut dipotong rapi. Jangan ketika wawancara rambutnya gondrong, nggak mencerminkan keminatan teman-teman untuk melanjutkan studi. Meskipun jenjang perguruan tinggi itu, kecuali jurusan di pendidikan, itu biasanya terserah nanti ketika kuliah mau rambutnya gondrong atau mau rambutnya di warna-warnai, nggak masalah. Tapi ketika wawancara kuliah itu teman-teman diharapkan atau diharuskan itu berpakaian rapi ya, berpakaian rapi dan bersih. Jadi kita ketika baru dipersilahkan duduk, kita duduk baru. Jadi potongan kuku lain sebagainya itu terkadang menjadi salah satu nilai untuk teman-teman lancar dalam wawancara KIP kuliah. Dan yang terakhir, atau seringkali dilalaikan oleh teman-teman, itu tidak membawa berkas, tidak membawa berkas yang diinginkan. Berkas apa saja yang diinginkan oleh wawancara sebenarnya ini ada dalam video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman bisa ngecek, teman-teman bisa cek linknya di sini, atau kalau tidak ada nanti saya cantumkan, tetap saya cantumkan di kartu yang ada di YouTube ini. Nah, untuk berkas yang diperoleh itu kurang lebihnya itu ada kartu keluarga, terus PWB rumah, STNK, KTP orang tua, dan lain sebagainya. Itu berkas yang teman-teman setidaknya harus bawa dan teman-teman lalaikan. Terkadang teman-teman menganggap itu dilalaikan. Bahkan yang paling sering ketika ditemui oleh pewawancara itu teman-teman ketika menjadi juara perlombaan. Juara perlombaan, teman-teman mengikuti lomba mendapatkan juara 1 tingkat internasional, juara 1 tingkat nasional, tapi teman-teman nggak bawa sertifikatnya. Nah, ini kesalahan teman-teman. Jadi teman-teman harus bawa sertifikat yang menunjukkan teman-teman itu juara dalam kompetisi tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini perlu teman-teman bawa. Jangan lupa pula bahwa perlombaan itu terkadang ada yang tidak diakui oleh pihak universitas. Contoh perlombaannya, saya tidak menyebutkan merek, tapi perlombaan yang tidak diakui oleh universitas, biasanya yang juara 1 itu sekitar 100 orang mendapatkan juara 1 mendapatkan apa ya, medali silver, itu ada 100 orang. Nah, perlombaan kok yang juara 100 orang, itu teman-teman harus pintar-pintar memilih lomba ya. Memilih lomba yang paling terpercaya itu dilakukan oleh lembaga kementerian, sekolah, dan lain sebagainya. Itu sebagai lembaga referensi penyelenggara lomba yang terpercaya. Dan kalau teman-teman misalnya mengikuti perlombaan mendapatkan juara, nah sistem perlombaan ini terkadang sekarang juga menjadi koreksi ya teman-teman ya, ketika memilih lomba yang bagus itu, atau lomba yang bisa dipercaya oleh teman-teman dan diakui ketika wawancara kuliah. Misalnya teman-teman mengikuti perlombaan itu ada uang pendaftarannya. Kalau misalnya uang pendaftarannya 50.000, dikalikan aja dari 100 pendaftar, itu sudah berapa. Dan yang menjadi juara nanti adalah semua dari 100 pendaftar itu mendapatkan medali. Nah, itu pasti fake, karena penyelenggara perlombaan mendapatkan uang dari uang pendaftaran itu teman-teman. Nah, itu teman-teman harus pintar memilih. Nah, kalau memilih perlombaan itu, dan terkadang yang dibawa sertifikat juara itu kebanyakan, nggak semuanya memang, tapi kebanyakan lomba-lomba yang seperti itu, padahal itu tidak diakui gitu ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman sekitar kesalahan ketika teman-teman wawancara KIP kuliah yang harus teman-teman hindari. Semoga saja dengan video ini menjadi referensi bagi kalian semuanya yang mendaftar dalam beasiswa KIP. Video saya adalah salah satu video referensi tentang beasiswa KIP untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.